Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trycode Indonesia. Pada video ini kita akan kembali melanjutkan playlist terkait belajar HTML untuk pemula. Namun untuk video kali ini kita belum akan melakukan coding di code editor, tapi di sini kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai tag-tag yang ada di HTML. Nah, jadi apa-apa saja tag yang bisa digunakan di dalam HTML itu. Nah, di sini saya sudah kumpulkan beberapa tag yang umumnya kita gunakan di HTML. Yang pertama tentunya tag HTML itu sendiri, yang dimana tag HTML ini menandai awal dan akhir dari dokumen HTML. Kemudian yang kedua ada tag head yang memuat informasi tentang dokumen atau tentang website seperti title atau judul website, tautan ke style sheet, dan metadata-metadata lainnya. Kemudian tag title ini digunakan untuk menentukan judul halaman website yang akan ditampilkan di tab browser. Jadi title ini akan tampil di bagian tab browser. Kemudian ada link untuk menghubungkan halaman HTML ke style sheet atau resource eksternal, misalnya CSS dan sebagainya. Yang selanjutnya ada tag style untuk mendefinisikan gaya dan tata letak halaman secara internal. Nah, style ini biasa kita gunakan untuk menambahkan gaya menggunakan CSS. Dan ada juga tag body. Nah, di tag body inilah semua yang akan tampil di halaman website kita letakkan. Jadi, seperti paragraf, gambar, dan lain-lain kita letakkan di dalam tag body. Jadi, dijelaskan di sini bahwa body menyertakan semua konten yang akan ditampilkan di halaman web. Selanjutnya, ada H1 sampai H6. Jadi, ada H1, H2, H3, H4, H5, dan H6 yang merupakan heading, di mana heading itu adalah teks yang umumnya digunakan di bagian judul, misalnya judul artikel, judul website, dan lain-lain. Dan dari H1 sampai H6 ini headingnya itu secara berurutan akan semakin kecil, di mana H1 adalah heading untuk yang paling besar atau yang heading yang paling utama, dan H6 ini adalah heading yang paling kecil. Selanjutnya ada tag P. Tag P ini adalah tag yang digunakan untuk membuat paragraf atau teks. Selanjutnya ada tag A. A ini merupakan tag anchor atau tag yang digunakan untuk membuat link atau tautan ke halaman atau sumber eksternal. Kemudian ada tag UL. Tag UL ini digunakan untuk membuat daftar tag berurutan atau membuat list yang tidak berurutan. UL ini singkatan dari unordered list atau list tidak berurutan. Kemudian ada OL, yaitu ordered list. Ini digunakan untuk membuat daftar yang berurutan. Kemudian ada LI. LI ini digunakan untuk menandai elemen-elemen dalam daftar. LI ini merupakan item dari sebuah list. Jadi LI ini singkatan dari list item. Dan selanjutnya ada table. Tag table ini digunakan untuk membuat sebuah table. Dan ada tag tr. Tag tr ini digunakan untuk membuat baris dalam sebuah table, atau biasa kita kenal dengan table row. Kemudian ada tag td yang digunakan untuk mewakili sel data dalam table atau dikenal dengan istilah table data. Dan ada th yang digunakan untuk mewakili sel header di dalam table. Kemudian ada OL dan LI, sudah kita jelaskan di slide sebelumnya tadi. Dan kemudian ada tag div. Nah, tag div ini yang mungkin nantinya akan sering kita gunakan, di mana tag div ini digunakan untuk mengelompokkan dan memformat elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kemudian ada tag span. Tag span ini hampir serupa dengan tag div, digunakan untuk menerapkan gaya, namun bedanya adalah pada tag span kita hanya menerapkan sebagian dari elemen-elemen dalam baris yang sama. Kemudian ada tag input. Tag input ini digunakan untuk membuat elemen input, misalnya radio button, checkbox, atau input berupa teks, input berupa angka, dan sebagainya.
Kemudian ada tag button yang digunakan untuk membuat tombol. Kemudian ada text area. Ini hampir sama dengan input yang bertipe teks. Bedanya pada text area, kita bisa membuat inputnya menjadi 2 baris atau 3 baris atau lebih, yang biasanya kita gunakan seperti pada kolom komentar dan lain-lain. Kemudian ada select. Select ini digunakan untuk membuat elemen opsi atau drop down. Kemudian ada tag BR yang digunakan untuk membuat atau menambahkan baris baru. Dan ada tag HR yang digunakan untuk membuat garis horizontal. Nah, jadi mungkin itu saja terkait pengenalan tag-tag yang ada di HTML. Mungkin di video selanjutnya kita akan memulai mengimplementasikan kode-kode HTML ini di text editor dan mempraktekkan semua tag-tag yang sudah kita bahas di sini. Jadi, cukup sekian dulu. Terima kasih.